الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نود التعلم وتعليم الفائدة والاستفادة والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjumpai Ramadan yang akan datang dan Ramadan berikutnya dalam keadaan kita bisa beribadah dan melakukan kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Para peserta diklat haid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai saya ingin memperkenalkan pemateri kita. Beliau bernama Ustadz Ali Sodik Asa, kelahiran Besuki, tempat tinggal sekarang ada di Jati Banteng, Situbondo. Beliau ini alumni Pondok Pesantren Derboyo, Kediri, Jawa Timur. Pondok yang begitu sangat terkenal dengan santri puluhan ribu. Alhamdulillah saya juga dulu pernah nyantri di sana walaupun cuma sebentar. Di samping itu beliau juga menjadi ketua keluarga besar Ruqyah Aswaja Kabupaten Situbondo. Jadi beliau itu multi talent, bisa ruqyah juga. Ketuanya Situbondo itu kalau mau menghubungi urusan ruqyah itu ke Ustadz Ali. Kalau saya ini bawahannya. Kalau saya ini ketua wilayah barat. Jadi di samping bisa ruqyah, bisa bekam juga. Di sini juga ada yang bisa bekam. Ini Mbak Lisa ini. Bisa toto, bisa gurah, bisa hipno. Ini multi talent ini Ustadz Ali ini. Bisa menguasai tentang head juga. Di samping itu juga beliau termasuk penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Situbondo. Ini juga sama seperti saya. Sama-sama praktisi ruqyah, sama-sama penyuluh agama. Satu warna. Jabatan yang lain, beliau termasuk Khatib Syuriah MWC NU, Majelis Wakil Cabang NU Jati Banteng. Kemudian juga termasuk sekretaris DP MUI Kecamatan Jati Banteng. Dan insya Allah langsung akan kita mulai pelajaran head pada kesempatan kali ini. Kenapa kita harus belajar head? Karena banyak sekali wanita yang tidak tahu tentang ilmu darah. Kok bisa seperti itu? Kebanyakan wanita itu ketika keluar darah langsung dinamakan darah head, sehingga dia tidak sholat. Padahal tidak setiap darah itu darah head, bisa jadi darah istihadah, karena hukumnya berbeda. Karena nanti ketika darah itu dinamakan darah istihadah, perempuan masih tetap wajib sholat. Kalau tidak tahu ilmunya, kan berapa dosa yang harus ditinggalkan karena dia tidak sholat. Atau dia mengira bahwa darah itu darah istihadah sehingga dia sholat, padahal itu darah haid. Kan nanti dia dosa, karena orang haid itu tidak boleh sholat. Itu kenapa? Karena tidak tahu ilmunya. Ya kalau nanti dapat suami yang paham tentang haid, enak, bisa belajar. Kalau suaminya tidak pernah belajar tentang haid, gimana? Ya nanti kalau misalnya sudah berkeluarga diizinkan untuk belajar keluar, untuk memperdalam ilmu haid. Kalau tidak diizinkan bagaimana? Kan dosa. Ini kewajiban sebagai terutama kaum hawa. Kalau laki-laki itu karena dia tidak pernah mengalami sendiri, jadi agak susah untuk membayangkan. Jadi sebenarnya ini diklat ini khusus untuk wanita sebenarnya. Tapi kalau laki-laki mau hadir ya sebenarnya juga ada apa-apa. Cuma untuk membayangkannya agak susah. Karena tidak ngalami sendiri. Darah itu keluarnya kayak apa, warnanya kayak apa, rasanya kayak apa, berapa jam, ini tidak tahu. Cuma sekedar teori saja. Yang lebih bisa memahami itu ya kaum hawa itu. Karenanya marilah kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Ustadz Ali Sodik Asa. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Sofi LC MPD, pengasuh kajian Az-Zahra, yang sangat kami muliakan, segenap hadirat, ya, ada hadirinnya, ada hadirat, segenap peserta kajian rutin Az-Zahra yang diasuh oleh beliau. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bermujahadah dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk ta'allum, khususnya bagi kaum perempuan, kaum Hawa, ya, keturunan Bunda Hawa, bahwa apa yang akan kita pelajari merupakan hal yang sangat penting bagi kaum wanita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan banyak tuntunan kepada kita, khususnya apa yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi ini. Saya sebenarnya sudah lama dihubungi oleh beliau untuk mengadakan kajian semacam ini, cuma karena beberapa hal baru bisa terrealisasi pada kesempatan pagi ini di hari kedua bulan Ramadan ini. Yang penting kami sampaikan bahwa saya berada di sini bukan berarti sudah lebih tahu, karena saya terus terang saya tidak mengalami apa yang akan saya bicarakan. Maka kalau nanti ada kekeliruan, karena memang saya tidak paham dalam arti tidak tahu bagaimana haid itu saya alami, karena memang tidak mengalami haid kan. Jadi kita di sini sharing ya, bukan saya menjadi apa istilahnya yang lebih tahu, tidak. Kita sharing apa yang saya ketahui tentang masalah-masalah wanita muslimah ini, baik terkait dengan haid, istihadah maupun nifas. Jadi kita sharing, nanti kalau ada yang keliru ya silahkan dikoreksi. Jadi kita santai saja ya. Maaf suaranya agak hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang masalah haid ini perlu kita ketahui dalil tentang haid. Jadi materinya sudah dibagikan itu, kemudian yang gabung di grup itu saya share tadi juga, baik yang bentuk PDF seperti yang sudah dipegang semuanya maupun yang PowerPoint, ya, ada di grup itu, yang tergabung di grup. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang masalah haid ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 bahwa ini bermula ketika pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah itu orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir jahiliyah memperlakukan wanita yang sedang mengalami haid dengan sangat tidak manusiawi. Jadi orang-orang jahiliyah di zaman Nabi itu, ketika para wanitanya mengalami haid itu tidak diberi makan, kemudian tidak diberi minum, bahkan diusir keluar. Dan ini juga dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, kaum kafir Majusi misalnya, kaum Yahudi, sama perlakuannya. Ketika wanita sedang mengalami haid itu dijauhkan, diusir dari rumahnya, tidak diberi makan, tidak boleh masuk rumah pokoknya. Nanti selesai baru kembali lagi. Nah ini perlakuan ekstrim kaum Yahudi, kaum Majusi maupun kafir jahiliyah. Kemudian kaum Nasrani melakukan keekstriman yang lain. Ketika istri atau ya perempuan-perempuannya sedang mengalami haid, itu justru dikumpuli. Diajak perang-perangan. Bahasa saya diajak perang-perangan ini. Jadi dua-duanya ekstrim, yang satu mengusir, yang satu malah dikumpuli. Lah Islam datang sebagai agama yang moderat, agama yang tengah-tengah, ya, tawassut. Maka para sahabat bertanya tentang kebiasaan orang-orang kafir dan orang-orang yang terdahulu itu.
Nah, disebut dalam Al-Qur'an wa yas'alunaka 'anil mahid. Jadi mereka para sahabat bertanya kepada engkau Nabi Muhammad 'anil mahid, tentang haid. Jadi al-mahid itu bisa diartikan haidnya sebagai masdarnya ataupun tempatnya ya. Nah, apa dianjurkan, bukan dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan mereka, qul huwa adha. Katakan wahai Muhammad, huwa adha. Jadi haid itu adalah suatu kotoran. Ya, kotoran dalam arti bahwa darah haid itu najis ya. Najis, menjijikkan ya. Karena itu, karena kotoran, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Nah, fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka hendaklah kalian menjauhkan diri dari kaum wanita itu fil mahid, ketika dalam keadaan haid. Lah, menjauhkan diri yang dimaksud di dalam Al-Qur'an ini tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi di dalam tafsir Jalalain itu disebutkan fa'tazilu ini artinya itraku wa ta'hunna. Jadi tinggalkan menjima kaum perempuan itu ketika dalam keadaan haid. Ini yang dimaksud. Jadi i'tizalun nisa di sini yang dimaksud menyingkirkan wanita adalah tidak mengumpuli mereka. Jadi bukan mengusirnya. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Dan janganlah kalian mendekati mereka hatta yathurna, sehingga mereka bersuci. Artinya sampai darah haidnya itu berhenti, sampai darah haidnya itu putus, selesai, kemudian mandi dari haid, baru bisa mendekat. Mendekat dalam arti boleh berkumpul. Jadi tidak masalah berkumpul, tidur bersama ya dalam keadaan istri ya, terutama istri ya jelas. Ya karena budak perempuan boleh kan, budak perempuan boleh diajak tidur walaupun bukan istri kan. Itu boleh tidur bersama, makan bersama, tidak ada masalah. Yang penting tidak melakukan perang-perangan tadi itu ya. Jadi hatta yathurna, sehingga mereka bersuci. Bersuci ini dalam arti sudah selesai darahnya, putus, kemudian mandi. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ketika mereka sudah bersuci, kaum perempuan itu, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah dalam arti di sini jimaklah ya, kumpulilah mereka min haitsu amarakumullah, tetapi ada batasannya, yaitu min haitsu amarakumullah, dari tempat yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ketika sudah suci silahkan dikumpuli ya. Silahkan ya, mau apa saja sudah, mau namanya istri, terserah mau apa saja, tetapi ada batasan min haitsu amarakumullah, dari tempat yang diperintahkan oleh Allah. Ya apa tempat yang benar? Ya itu sudah ya. Jadi tidak boleh yang selain itu ya. Tidak boleh yang selain tempat yang sudah diperintahkan oleh Allah itu. Makanya kemudian diharamkan sodomi dan sebagainya. Walaupun itu kepada istrinya ya. Tetap haram, tidak boleh melakukan sodomi karena ada perintah Allah ya. Jadi yang boleh dikumpuli itu adalah tempat yang sudah disediakan, diciptakan oleh Allah untuk melakukan itu. Jadi di sini apa bedanya antara haid? Kan kita kadang bertanya, kalau haid kok untuk melayani suami harus mandi dulu? Sedangkan puasa mungkin sudah dijelaskan oleh beliau dalam kajian-kajian sebelumnya ya. Kalau puasa begitu darah haid berhenti, walaupun belum mandi kan sudah boleh ya. Misalkan darah haidnya berhenti jam 3 dini hari, kemudian masuk subuh belum mandi, ini sudah boleh puasa, sudah boleh sahur ya, kemudian niat puasa, tidak masalah kan? Tidak harus mandi untuk puasa. Tetapi untuk berkumpul dengan suami harus mandi, tidak boleh tidak, termasuk untuk sholat. Nah, untuk sholat apa bedanya antara sholat, puasa dengan jima, hubungan suami istri? Nah, kalau puasa yang dilarang bagi wanita haid itu adalah ketika dia mengeluarkan darah. Ketika mengeluarkan darah, bukan karena hadasnya. Jadi bukan karena hadasnya. Wanita dilarang berpuasa itu karena dia mengeluarkan darah haid itu ya. Maka ketika darahnya berhenti sudah boleh puasa walaupun belum mandi. Tetapi untuk sholat, untuk melayani suami, lah itu terlarangnya karena ada hadas haidnya itu, maka dia harus bersuci dulu. Nah, ini yang membedakannya.
Jadi itu fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, itu perintah Allah. Jadi ini kadang-kadang kita bertanya, ini mohon maaf ya, mungkin karena bahasan ini memang harus agak vulgar sedikit. Agak vulgar sedikit, iya. Jadi ada entah makalah atau hadis itu saya tidak tahu. La haya'a fid din, tidak ada malu dalam urusan agama. Maka kalau agak vulgar ya mohon dimaafkan. Bahasa saya mungkin kelewat. Nah, apalagi kalau membahasnya sama-sama laki-laki, ini lebih vulgar daripada membahas dengan wanita. Jadi mestinya itu pemateri masalah-masalah seperti ini juga sama-sama wanita itu ya. Jadi supaya dibuka sebuka-bukanya, supaya sangat jelas transparan gitu ya. Karena kalau begini laki-laki dengan ya masih ada batasan lah itu ya. Ya tapi tidak apa-apa daripada tidak ada sama sekali. Jadi itu di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan nisaukum harthul lakum gitu ya. Nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum kan gitu. Jadi istri-istri kalian itu ibarat ladang-ladang bagi kalian ya. Ibarat ladang bagi kalian ya. Karena ladang fa'tu harthakum anna syi'tum. Nah ini kan seakan-akan kalau kita bandingkan, komparasikan dengan ayat ini seakan-akan bertentangan kan, seakan-akan gitu ya. Seakan-akan bertentangan kan. Di sini dibatasi fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, silahkan jima tetapi di tempat yang yang sudah ditentukan oleh Allah. Sedangkan di ayat itu, ayat berikutnya malah itu ya, Al-Baqarah ayat 223, fa'tu harthakum anna syi'tum, silahkan datangi, silahkan digarap ladangnya itu anna syi'tum, bagaimanapun kalian berkehendak. Seakan-akan tidak ada batasan kan. Lah ini fungsinya kita belajar kepada beliau, terutama belajar ilmu usul fikih misalkan itu ya. Jadi karena ada ayat, antara ayat dengan ayat yang lain itu ada yang ditaksis ya, ditaksis. Jadi dibatasi ayat yang kelihatannya umum ya, fa'tu harthakum anna syi'tum, itu umum kan. Silahkan ladangnya itu mau dikerjakan bagaimana, mau dari depan, mau dari belakangan gitu, mau sambil jalan, mau sambil berdiri, tidak ada masalah. Fa'tu harthakum anna syi'tum gitu. Tetapi keumuman ini kemudian ditaksis, apapun itu, walaupun dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, sambil jalan-jalan, tetapi harus di tempat ini, min haitsu amarakumullah. Jadi ayat ini mentaksis ya, bahasa gampangnya itu membatasi lah ya, membatasi ayat yang umum tadi. Jadi boleh bebas. Makanya ini pentingnya bergaul dengan bergaul dengan para ilmuwan seperti beliau ini, para santri. Jadi tahu apa-apa yang boleh, apa-apa yang tidak boleh. Jadi dalam Islam itu biasa, bebas itu ya. Jadi gaya-gaya yang mungkin mohon maaf kita lihat yang dilakukan oleh orang-orang barat misalkan, dalam Islam kita juga mengenal itu, tidak ada masalah itu ya. Jadi bagaimanapun stylenya ketika melakukan hubungan suami istri tidak ada masalah, tetapi ada batasan gitu. Ada batasan, kemudian ada adab-adab, ada etika-etika yang kalau mau lebih diperdalam lagi ya silahkan minta kepada beliau untuk melakukan bahasan tentang itu gitu ya. Jadi ada batasan-batasannya gitu lah. Iya, tapi tidak bisa tanpa tutorial itu, hanya teori cukup lah ya, tidak usah praktek. Jadi ayat ini membatasi. Jadi ayat ini padahal bersambungan ya, tapi dibatasi. Jadi dibatasi oleh ayat sebelumnya. Jadi bebas, silahkan pakai style apa saja, tetapi min haitsu amarakumullah. Artinya mohon maaf, karena ini ada sebelumnya ada isu dari kaum Yahudi sebelumnya. Jadi kalau ada suami istri itu melakukan hubungan dari belakang, walaupun yang dituju di depan, itu anaknya akan katanya, kalau Maduranya itu, kalau Jawanya itu kero itu ya lenglang apa gitulah, tidak paham saya bahasanya. Lah ini dibantah oleh ayat Quran, bebas, mau dari belakang, mau dari depan, mau dari atas, dari bawah, bebas, tetapi tetap di tempat utama. Yang tidak boleh yang dilarang itu, seperti perbuatan kaum Sodom itu tidak boleh itu ya. Nah ini
Ini pentingnya memahami ayat. Jadi tidak bisa kita sembarangan kemudian mendalilkan satu ayat tanpa belajar ilmunya. Makanya ya alhamdulillah saya sangat bergembira kehadiran beliau di kota kita ya, karena banyak orang besuki ini ya. Kota kita tercinta ini ya, membawa banyak ilmu yang disebarkan. Beliau ini ada di mana-mana seperti tadi. Ada di mana-mana, di grup penyuluh di mana ini ya. Jadi di penyuluh beliau itu termasuk salah satu perumus Bahsul Masail, penyuluh Kabupaten Situbondo, penyuluh agama Islam Kabupaten Situbondo itu ya. Jadi itu pengantar tentang dalil haid itu. Kemudian ayat berikutnya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini sering ayat ini yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin itu sering berkaitan ya. Jadi Allah mencintai dalam arti itu akan memberi pahala dan memuliakan kepada orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosanya, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai, senang kepada orang-orang yang bersuci dari kotoran-kotorannya. Nah, itu dalil tentang haid di dalam Al-Qur'an. Kemudian dari hadis Nabi disebutkan di sini ada ya di situ ya. Hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Jadi hadza ini isyarahnya kepada haid itu. Haid ini adalah syai'un katabahullah, sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah ala banati Adam, atas anak cucu perempuan Nabi Adam. Jadi nisbatnya nasab itu kepada Nabi Adam. Padahal kan yang menurunkan Ibu Hawa. Hilang ya, seakan-akan hilang kan, sebutan ibunya hilang. Kalau sekarang di Indonesia malah ini kita di proses data kependudukan sekarang malah lebih diutamakan ibu kan ya. Coba kalau mau daftar registrasi ini ya, nomor Telkomsel, nomor apa sudah nama ibu mesti kan ya. Tidak ada pakai nama ayah, tidak ada. Tetapi urusan nasab itu kepada ayah, ya, kepada ayah. Ya ini kalau dibahas panjang lebar ini urusan ya. Ya gampangannya begini, kalau ibu, kenapa harus pakai ibu? Karena ibu bisa dibedakan, ini anaknya siapa, ini anaknya siapa. Misalkan seorang lelaki yang punya istri lebih dari satu. Nah, kalau kepada ayahnya kan tidak ketahuan, ini lahir dari ibu yang mana. Tapi kalau dari ibunya kan jelas. Oh ini anaknya si ibu, si A ini, si Aminah ini dengan Muhammad misalkan. Anaknya Ibu Hindun dengan Bapak Muhammad. Nah, makanya pakai ibu. Tetapi urusan nasab itu nisbatnya kepada ayah mesti. Kepada ayah. Ini ceritanya juga panjang. Jadi juga panjang, nanti akan saya jelaskan di dalam ini terkait dengan masalah haid ini. Jadi awalnya ketika sebelum itu penyebutan itu dua-duanya itu ya. Nah, tetapi ini merupakan salah satu hukuman, bentuk hukuman gitu ya, dalam tanda kutip ya, hukuman kepada Ibu Hawa ya. Yang kemudian nasab menjadi hilang, tetapi menjadi nasab kepada ayah gitu ya, kepada Nabi Adam dan seterusnya sampai kita itu ya. Kita nasabnya mesti kalau mau nikah disebut binti siapa gitu, ayahnya mesti tidak ada yang ibunya. Tapi kalau urusan ruqyah itu tadi yang dicari ibunya mesti itu ya. Jadi disebut namanya dan ibunya itu ya. Nah, itu rahasianya ada di beliau itu. Silakan biar penasaran, biar belajar lebih banyak bahwa tidak hanya ilmu yang beliau jelaskan sehari-hari itu yang beliau punyai, tapi ada banyak ilmu yang lain yang perlu digali itu ya kepada beliau. Jadi kajiannya nanti lebih berkembang ya, lebih berkembang. Jadi seperti itu. Hadza syai'un katabahu ala banati Adam. Nah ini ceritanya ya, kita tahu bahwa ketika dulu Nabi Adam dan Ibu Hawa ada di surga, ya tidak ada yang namanya surga, tidak ada yang kotor-kotor, semuanya suci, bersih, suci. Jadi tidak ada air seni, tidak ada ingus, tidak ada, pokok kotoran-kotoran itu tidak ada di surga itu ya. Tidak ada buang air, tidak ada punya anak, karena punya anak kan kemudian nifas kan, kotor kan, keluar darah. Jadi di surga itu tidak ada melahirkan. Kalau pernikahan ada, pernikahan di surga ketika ya Nabi Adam dinikahkan di surga. Nanti ketika sudah masuk surga kita juga masih ada pernikahan.
Yang jomblo-jomblo meninggal itu santai saja, enggak usah bingung gitu ya. Enggak usah bingung sampai sekarang belum dapat jodoh, ada pernikahan di surga. Iya, bahkan di surga itu pernikahan yang hukumnya di dunia ini melebar kemana-mana, enggak masalah kan ya. Ya nanti lah sebelum santai kan kita bincang santai. Bahkan yang ketika di dunia itu dilarang, ya, dilarang itu bisa jadi boleh di surga itu ya. Contohnya apa? Pernikahan dengan saudara. Di dunia kan tidak boleh, hukum dunia, hukum agama di dunia. Tapi di surga nanti boleh, bisa boleh. Yang tidak bisa itu hanya hubungan ke atas. Tidak ada pernikahan antara ibu dengan anak, tidak ada. Tapi ke samping boleh itu ya. Jadi jomblo, kakaknya laki-laki meninggal, adiknya juga meninggal dalam keadaan jomblo semua, santai gitu ya. Bisa saja jadi jodoh di surga itu ya. Jadi itu. Tidak usah cemas, saya kok jomblo terus ini. Yang jomblo santai itu. Mesti ada jodohnya itu ya. Mesti ada jodohnya. Dan jangan terlalu banyak nonton. Nanti kalau laki-laki kan di surga dapat bidadari. Kalau perempuan dapat bidadara. Tidak usah susah itu ya. Karena satu wanita itu tidak mampu melayani satu laki-laki surga itu. Makanya butuh berbagi itu ya. Butuh sharing di surga itu ya. Iya. Yang jelas wanita dunia itu akan menjadi wanita utama di surga itu ya. Permaisuri itu ya. Bidadari itu hanya selir nanti. Enggak usah ngiri pada bidadari itu ya. Iya, santai itu ya. Jadi begitu ya. Yang belum dapat jodoh, enggak usah bingung gitu ya. Enggak usah bingung. Ya kalau keburu minta amalan kepada beliau itu banyak. Adalah banyak beliau itu ya. Jadi santai saja. Jadi ini ya kembali lagi ke laptop, sudah ada laptopnya. Kembali ke cerita tadi. Jadi di surga suci, bersih, tidak ada apa-apa. Maka ketika di surga tidak ada yang namanya haid, tidak ada haid. Ya. Nah, kenapa kemudian menjadi haid? Kita tahu di dalam banyak literatur, termasuk di Al-Quran sudah kita tahu bahwa Nabi Adam, Ibu Hawa, kemudian iblis ya, dan beberapa makhluk lainnya, para malaikat itu awalnya hidup berdampingan di surga dia. Secara singkat ya, karena sesuatu kemudian perlawanan iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka iblis diusir keluar dari surga. Lah ini menjadikan iblis ini sangat dendam ya. Kan dendam kan sampai kapanpun ya, akan menyesatkan keturunan Nabi Adam kan, ya, ancamannya. Dan itu diizinkan oleh Allah, diizinkan. Makanya iblis berumur panjang kan. Ya. Sampai kiamat. Ini akhirnya menjadikan iblis ingin juga bagaimana supaya Nabi Adam dan Ibu Hawa ini keluar dari surga. Nah, maka dicarilah cara. Ya karena iri kan dasarnya. Allah sudah membebaskan Nabi Adam dan Ibu Hawa untuk menikmati semua yang ada di surga. Ya. Tetapi ada satu yang dilarang. Wala taqrabu hadhihi syajarah kan gitu ya. Gimana ayat sebelumnya yang hafal? Nah, jangan dekati pohon ini. Bahasanya pohon ini ya, tidak ada istilah seperti yang kita kenal pohon khuldi itu. Jadi istilah khuldi itu nantinya buatan dari iblis, bukan dari bukan dari Allah. Jadi pohon apa? Tidak dijelaskan secara detail gitu. Di Al-Quran tidak dijelaskan. Macam-macam lah tafsir. Ada yang mengatakan semacam gandum, semacam apel gitu, semacam buahnya bidara, ya macam-macam itu tafsiran itu ya. Tetapi yang detail tidak ada. Hadhihi syajarah gitu saja bahasanya itu ya. Kemudian ini yang menjadi pintu bagi iblis kemudian untuk merayu bagaimana supaya Nabi Adam dan Ibu Hawa ini melanggar. Bagaimana caranya? Kan iblis sudah terusir dari surga, kok bisa masuk, bisa merayu? Ya ada makhluk lain, yaitu ada merak yang merupakan itu kalau diibaratkan burungnya surga ya, burung utamanya di surga, merak itu, kemudian ular. Nah, ini dua hewan ini yang kemudian mempunyai andil masuknya iblis bisa merayu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Jadi ketika iblis ingin menyesatkan kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa, jadi bertemu burung merak. Ya ditanya, apa kepentingan mau masuk surga gitu ya? Akan memberikan nasihat. Nah, bahasanya nasihat yang baik kepada Nabi Adam dan
Ibu Hawa. Nah, nanti kalau ketemu malaikat Ridwan gimana? Tidak berani saya gitu. Tidak berani burung merak. Atau mungkin teman saya ada yang berani gitu ya. Nah, dipanggillah ular. Dua-duanya ini ketika di surga makhluk yang indah gitu. Jadi ular itu awalnya itu ya seperti bermahkota, ada yakutnya gitu, matanya dari ya permata gitu. Ada kakinya juga, kakinya lengkap. Makanya kemudian kalau di zaman sekarang kita lihat film-film kayak ada naga yang ada kakinya, mungkin itu apa terobsesi kepada binatang surga ya, ular yang ada di surga gitu. Ada kakinya itu lengkap gitu ya. Lah ular ini mau gitu ya. Ya, karena bahasanya iblis akan memberi nasihat. Bagaimana caranya supaya tidak ketemu malaikat Ridwan gitu. Sudah, coba buka mulutmu, buka mulutnya, akhirnya masuk iblis ke dalam. Jadilah bisa masuk ke surga, merayu Nabi Adam, tidak goyah Nabi Adam itu. Belum goyah. Nah, ini rahasianya kenapa banyak kemudian laki-laki dan wanita itu ketika bersama ya. Ini rayuan terberatnya di perempuannya memang itu ya. Rayuan ada pejabat yang sudah lurus-lurus gitu ya. Kemudian menjadi berubah menjadi tidak baik, melakukan korupsi, kadang dari istrinya kadang kena rayuan gitu ya. Atau yang kena sogok dan lain sebagainya itu. Nah, begitu pun yang terjadi itu ya. Nabi Adam dirayu tidak mau, tetap tidak mau, jangankan makan, mendekati saja tidak mau pohon itu, pohon yang dilarang itu. Jadi bahasanya iblis itu bahwa Allah melarang mendekati pohon itu karena tidak ingin Nabi Adam dan Ibu Hawa kekal di surga itu ya. Jadi diputar balikkan, memang itu kelakuannya iblis. Jadi kalau ada manusia yang suka memutar balikkan fakta ya kan temannya iblis. Nah, seperti itu. Akhirnya dirayu tidak mampu. Bergantilah yang dirayu adalah Ibu Hawa. Nah, Ibu Hawa dirayu. Nah, di mana buahnya juga kesannya menggiurkan ya, rasanya manis dan akan menjadikan kekal. Nah, makanya ini bahasanya kemudian diistilahkan dengan khuldi oleh iblis karena ini akan menjadikan kekal kalau dimakan gitu ya. Dirayu ya akhirnya makanlah gitu ya Ibu Hawa itu ya. Dengan mengajak Nabi Adam iba lah ini akhirnya kan laki-laki itu tidak kuat dengan ketika perempuan mengiba itu ya. Akhirnya ikut juga itu ya. Tapi jadi iyalah sama-sama pengalaman dilarang akhirnya begitu Ibu Hawa makan dulu dan lebih banyak porsinya. Mohon maaf ini sekali lagi agak vulgar. Kemudian Nabi Adam mengikuti. Lah begitu makan gitu ya, karena lebih banyak nyampe di dada berhenti gitu ya. Berhenti bawa yang Nabi Adam karena belakangan nyampe sini masih kerongkongan gitu ya. Nyampe kerongkongan, berhenti ketemu ya dia ya sebenarnya sebelumnya sudah diketahui oleh Allah itu ya. Tapi ini ya syariatnya begitu. Ya ketemu bahwa keduanya melakukan dosa yaitu berupa pelanggaran itu ya. Berupa pelanggaran mendekati bahkan makan buah yang terlarang itu ya. Jadi ya itu kenang-kenangan dari Ibu Hawa. Buah kulbinya itu. Kemudian ya Nabi Adam karena sedikit ya ini kan sebagian. Saya ada punya buah kulbi sedikit. Jadi seperti itu. Akhirnya itu menjadi kenang-kenangan. Bingung karena di surga kan asalnya pakaian indah-indah, tertutup auratnya, lepas semua ketika melanggar larangan itu. Bingung cari pohon-pohon daun-daun di surga itu. Dalam banyak riwayat disebutkan itu daunnya pohon gahru ya. Ada yang mengatakan gahru, ada yang mengatakan daunnya pohon tin ya. Dua pendapat itu. Makanya sebagai imbalan kepada dua pohon itu oleh Allah gahru ini kemudian dijadikan pohonnya harum kan gitu ya. Jadi karena menutupi auratnya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kemudian buah tin juga begitu. Buah yang banyak faedahnya, banyak manfaatnya dan itu lembut kan ya, lembut manis ya. Bijinya kecil-kecil, anggap tidak ada bijinya itu ya. Jadi keduanya imbalan dari Allah. Jadi pohon saja diberi imbalan seperti itu, menjadi harum. Nah itu sudah akhirnya ini makai daun-daun itu,
Kemudian jadilah sesuai janji Allah, diusir ya, diusir dari surga. Maka terusirlah semua makhluk yang tadi membantu juga, itu merak, ular yang asalnya berkaki itu lenyap kakinya semua ya. Jadi seperti sekarang itu menjadi bentuk yang ya kadang-kadang jelek lah ya. Seperti itu, dan apa, rezekinya ada di bumi. Kemudian rezekinya ada di bumi. Nah, diturunkan ke bumi, banyak versi lah ya tentang turunnya. Nabi Adam itu turun di sekitar pegunungan di India, kemudian Ibu Hawa di sekitaran Jeddah, itu di pesisir ya, pesisir Jeddah gitu ya. Kemudian iblis itu turun di sekitar Basrah di Irak gitu ya. Kemudian ular juga gitu, saya lupa ya daerah-daerahnya, banyak itu ya. Merak merak, ular, dan itu turun, dan itu ya dinas di dalam Al-Quran. Jadi sebagian dari kalian akan menjadi musuh bagi sekarang. Makanya sampai sekarang kan, sampai coba jangan dekat-dekat merak itu. Bahasa Maduranya ya tempung gitu nanti. Tempung. Jadi karena permusuhan, menjadi permusuhan abadi gitu ya. Ular juga begitu. Ular ya. Kadang-kadang jujur mancin. Iya, bisa jadi. Bisa jadi ya. Yang asli saja memusuhi sudah itu ya, ular itu. Ketemu ular sama-sama lari kan, sama-sama takut gitu ya. Manusianya takut, ularnya juga takut gitu ya, karena sama-sama takut ya. Ya mana yang unggul lah, ketika manusianya unggul di kepalanya itu dihancurkan oleh manusia. Permusuhan abadi itu ya. Kalau ularnya yang lebih unggul, ya akan melilit kemudian. Itu jadi menjadi permusuhan abadi. Dan sejak saat itu ya, akibat Ibu Hawa itu ya tadi itu memetik buah itu ya, memetik buah yang terlarang itu keluar getah yang warnanya merah itu, dan itu dibawa sampai ke bumi yang asalnya tidak haid. Kemudian setiap bulan itu, di setiap awal bulan dihukum Ibu Hawa dihukum menjadi ya mengeluarkan darah itu ya. Lah ini syariatnya ya seperti itu ya, tetapi hakikatnya memang ini semuanya kehendak Allah gitu ya. Kita bayangkan kalau Nabi Adam dan Ibu Hawa tidak diturunkan di muka bumi, maka tidak ada kan manusia, kita semua tidak akan ada. Karena di surga tidak ada anak beranak, itu tidak ada itu ya. Tidak ada orang melahirkan di surga. Jadi hakikatnya Nabi Adam dan Ibu Hawa ini melakoni sebenarnya, melakoni titah Allah, tetapi luarnya seakan-akan pelanggaran gitu. Ya apa rasanya? Supaya kita ingat bahwa kita itu manusia biasa, punya dosa, bertobat, kan langsung diterima taubatnya oleh Allah, diajarkan beberapa kalimat oleh Allah itu ya. Yang sering kita baca doanya itu ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, kan gitu ya. Itu kan doanya Nabi Adam. Jadi akhirnya diampuni oleh Allah itu ya. Diampuni. Tetapi ya itu hukumannya, kemudian yang di surga enak, tinggal makan, kemudian menjadi masih butuh usaha di dunia ini, menanam padi dan lain sebagainya itu ya. Kemudian Ibu Hawa yang awalnya itu santai-santai, tidak mengeluarkan darah, menjadi mengeluarkan darah. Kemudian yang paling berat itu bagi wanita menanggung kehamilan, yang itu hukuman itu sebenarnya, hukuman. Tetapi ya hakikatnya memang itulah yang harus dijalani itu ya. Jadi menanggung beratnya. Makanya lebih berat dari laki-laki kan, seakan-akan gitu ya. Lebih berat dari laki-laki dalam hal sanksi fisiknya itu ya. Ya karena beliau yang memulai itu ya. Jadi itu sekedar pengantar. Ya, sekedar pengantar. Nanti kita santai, berikutnya yang kita bahas lebih dalam tentang masalah haid. Demikian kurang lebihnya dari saya. Mungkin ada yang dimasalahkan atau kita sharing bersama, silahkan. Saya akhiri dulu. Silakan yang mau bertanya, bisa bertanya tentang seputar yang barusan dijelaskan atau pertanyaan di luar tema juga boleh, dipersilakan. Dipersilakan yang mau bertanya. Seputar tema boleh, di luar tema boleh. Gak apa-apa, tidak usah malu. Gak usah malu, malu bertanya, tidak usah tanya. Anak kami masih kecil-kecil, tidak ada yang tidak kira diambil mantu. Silakan bertanya.
Mbak ini kayaknya mau tanya ini. Kayaknya mau tanya. Silakan. Ya. Dulu Nabi Adam sama Ibu Hawa, apakah salah Ustaz di sini? Silakan Ustaz. Ini pertanyaan. Nabi Adam sama Ibu Hawa itu apakah dulu di surga itu sholat apa enggak? Apa punya nomor WA juga? Iya. Surga itu kita ketahui adalah apa? Imbalannya, ganjaran bagi kita. Jadi di sana tidak ada sesuatu yang sifatnya taklif ya, pembebanan syariat itu tidak ada. Tidak ada. Jadi santai-santai di surga itu. Sudah santai, makanya di sini Santuy. iya santuy. Jadi makanya di sini yang rajin salatnya biar nanti berbuah di surga. Jadi Nabi Adam ya ada kewajiban. Kerjanya senang-senang gitu, happy gitu. Jadi ada nanti ya yang ada syariat tetap berlaku ya tadi itu nikah ya ada. Pokoknya senang-senang lah syariat yang senang-senang. Bacaan-bacaan tilawah Quran itu masih banyak dibaca ya seperti surat Ar-Rahman misalkan ya dibaca di surga itu nanti. Makanya kemudian bahkan di surga minum-minuman keras juga itu ya. Boleh dan itu paling nikmatnya minuman di surga. Makanya di dunia jangan coba-coba gitu ya. Jangan coba-coba menikmati karena nanti kalau kita menikmati di sini di surga ada kebagian walaupun masuk surga peminum peminum lah ya, peminum di dunia itu tidak akan menikmati minuman keras di surga. Jadi pokok di surga itu happy, dah ada sholat. Baru ada sholat setelah di bumi. Ya banyak kisah itu lah ya. Sholatnya nabi-nabi terdahulu beda-beda, ndak 5 waktu kayak gini. Ya. Sholat tarawih ada dan. Jadi cukup di sini lah. Ya cukup ini dari yang lain silakan yang mau tanya. Silakan yang mau tanya. Ini kayaknya mau tanya nih Mbak Dila ini kayaknya mau tanya. Silakan yang mau tanya. Ini nanti akan diakhiri jam 7. Biar nanti kalau nyimak di Facebook atau di YouTube itu biar tidak lama-lama. Kalau mau download juga biar tidak menghabiskan kuota. Jadi nanti kalau misalnya mau tanya tambahan nanti ini offline gitu. Iya. Silakan yang lain yang mau tanya. Satu pertanyaan lagi mungkin. Terus kemudian kita akhiri. Ini kira-kira sampai berapa hari selesai ini, Dad? 7 hari selesai? Ya, tergantung nih. Ditargetkan aja. Iya, ini takut iya. yang santri-santri takut keburu pulang. Oh iya. Iya nanti lah. Ditunggu sama Iya nanti kita orang tuanya atau kita orang program yang lain. Jadi materi ini materi dasar ya. Jadi materi dasar tentang haid dan sedikit tentang istihadah, tetapi tidak membahas detail istihadah. Istihadahnya nanti. Jadi kalau ada waktu ya kita lanjutkan. Pembagian mustahadah baik mustahadah dalam haid maupun nifas. Ini materi awal apa yang harus dilakukan oleh wanita haid ya. Kemudian ciri-ciri dari haid dan lain sebagainya, kriteria haid itu ya. Untuk istihadah, pembahasan istihadah yang detail itu nanti itu ya, setelah ini itu ya. Insyaallah. Tapi sudah mengetahui ini saja kayaknya sudah bagus iya. Wanita itu. Nggak usah terlalu mendetail yang sedetail-detailnya, ini saja sudah bagus ya. Daripada tidak tahu sama sekali. Nanti bisa menularkan kepada yang lain. Kalau udah tahu cara jelaskan, kasih link YouTube-nya, kasih ininya, di Facebook-nya, gampang. Zaman sekarang tidak ada nyari ilmu yang susah itu. Yang penting kepada orang yang tepat. Dia punya guru sampai kepada Rasulullah. Jadi ilmunya itu tidak menyesatkan karena ada mata rantainya yang bersambung. Jangan belajar dari YouTube yang tidak tahu asal usulnya. Tidak apa-apa belajar di YouTube, yang penting tahu asal usul yang menyampaikan itu. Kadang-kadang saya juga belajar dari YouTube, tapi saya milih-milih belajarnya karena saya tahu siapa yang harus saya tonton di YouTube siapa, dan saya tahu gurunya siapa, semua ada sanadnya, ada mata rantainya. Tidak apa-apa belajar di YouTube juga tidak apa-apa. Silakan satu pertanyaan lagi mungkin. Kemudian nanti kita tutup kajian pagi hari ini. Silakan yang mau bertanya. Bagaimana Ibu Hawa itu tahu kalau itu haid, bilaga, istihadah?
ini Red, pertanyaan. Kalau dari sana mungkin tidak kedengeran pakai mic yang sini. Bagaimana Ibu Hawa itu tahu kalau itu haid, istihadah, kemudian nifas kayak gitu? Iya, haid, wiladah, kemudian nifas, yang akan kita pelajari itu. Jadi Ibu Hawa tahunya juga begitu, ya. Jadi beliau ya sebagai istri Nabi tentu diberi apa? Ya ilham oleh Allah itu ya. Kalau Nabi Adam dapat wahyu ya, kalau Nabi ya semuanya penjelasan Robbani semua dia. Jadi sudah paham gitu, diberi kepahaman langsung seperti Nabi lah. Apa-apa dibukakan oleh Allah gitu. Nah, kita yang mempelajari ini kemudian tahu bedanya mana haid, mana istihadah, kemudian mana yang disebut wiladah, mana yang disebut nifas. Karena ini banyak yang kabur kadang. Kadang ada yang menyamakan antara wiladah dengan nifas. Padahal beda. Sama-sama terjadi setelah melahirkan, terjadi ketika melahirkan, dan setelah melahirkan, tetapi beda gitu ya. Ada wanita itu yang hanya mengalami wiladah tapi tidak mengalami nifas gitu ya. Kalau yang mengalami nifas ya mesti wiladah dulu gitu ya, permulaannya gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Sudah ya, cukup ya. Cukup, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ini setiap hari ya, dari jam 6 sampai jam 7. Kemungkinan ini 7 hari sampai 10 hari selesai tadi ya? Ya, insya Allah. Ya, kemungkinan ini diklat ini kira-kira 7 sampai 10 hari selesai. Jadi diharapkan setiap hari hadir biar tidak gagal paham. Gitu. Jangan mengandalkan live streaming karena beda rasanya itu. Kesini kan dihitung langkah kakinya itu, tenaganya dihitung. Mau datang ke sini, melihat orang yang berilmu juga ada pahalanya sendiri. Nah, ini silaturahim, banyak teman ini juga ada pahala yang sendiri. Berkumpul dalam satu majelis untuk cari ilmu ini juga ada pahala yang sendiri, beda. Jadi jangan mengandalkan live streaming. Kalau yang di luar, alhamdulillah responnya sangat luar biasa. Banyak yang mengikuti di luar itu lewat live streaming ini. Jangan sampai di sini yang rumahnya dekat jangan mengandalkan live streaming. Karena nanti kalau sudah tidak mengikuti live streaming biasanya malas itu. Sudah ada hadir, tidak punya kota, ya sudah malas. Cari yang ekonomis saja di sini. Kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Wallahu a'lam bishawab.